Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah adanya laporan intelijen pasukan Benyamin Netanyahu, di mana Israel dikabarkan telah masuk ke mode siaga untuk menyerang sistem rudal Iran. Selain itu, Israel juga mengakui sedang bersiap menerima lampu hijau dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip Tribun News pada 20 Februari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama KAN pada Kamis 19 Februari 2026. Memanasnya pihak Israel setelah laporan intelijen mengungkap bahwa Israel kini berada dalam status siaga tinggi, bersiap untuk melancarkan serangan terhadap sistem rudal balistik Iran jika menerima persetujuan militer dari Amerika Serikat. Dalam kondisi tersebut, Israel mulai menyusun sejumlah skenario, termasuk kemungkinan menerima dukungan maupun melakukan koordinasi apabila Amerika Serikat memutuskan melancarkan serangan terhadap fasilitas-fasilitas strategis milik Iran. Pemerintah Israel pun menilai bahwa setiap aksi militer Amerika Serikat beresiko memicu respons balasan dari Teheran, baik secara langsung maupun melalui jaringan sekutu regionalnya. Evaluasi internal juga menunjukkan bahwa ancaman serangan rudal ke wilayah Israel tetap signifikan, bahkan jika Tel Aviv tidak terlibat secara langsung dalam operasi militer Amerika. Lantas, atas dasar itu otoritas keamanan meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat sistem pertahanan udara, peringatan dini, serta langkah-langkah perlindungan sipil sebagai upaya antisipasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum ke Iran dengan tenggat waktu 10 hari. Trump menekankan bahwa kesepakatan harus segera tercapai, lantaran jika tidak dia memperingatkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Seraya memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tersebut dapat memicu konsekuensi serius. Mengutip Tribun News dan RT.com pada 20 Februari, ultimatum ini dilontarkan oleh Trump saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza pada Kamis 19 Februari 2026. Lebih tepatnya, Presiden Trump memberi Iran tenggat waktu 10 hari untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Washington, seraya memperingatkan kemungkinan tindakan tegas jika gagal. Peringatan itu disampaikan di tengah percepatan penambahan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski Trump menilai negosiasi berjalan baik, namun tetap sulit dan menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa pihaknya harus mencapai sebuah kesepakatan yang bermakna, seraya memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tersebut dapat memicu konsekuensi. Ia pun kembali mengingatkan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan itu akan terlibat dalam waktu sekira 10 hari ke depan. Iran diprediksi akan menyerang mata pertahanan rudal Amerika Serikat jika perang pecah. Radar ANTPY-2 di Qatar hingga Turki masuk daftar target serangan balasan pertama. Mengutip Tribun News pada 20 Februari, kabar ini merupakan hasil analisis dari analis pertahanan dan pejabat intelijen negara-negara Timur Tengah. Mereka menilai Iran akan menjadikan radar ANTPY-2 milik Amerika Serikat di Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki sebagai sasaran awal jika perang pecah. Penilaian ini didasarkan pada peringatan terbuka Teheran, di mana dengan tujuan melumpuhkan radar X-band tersebut guna melemahkan sistem pertahanan rudal berlapis Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk. Diketahui penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Shamkhani menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi yang mengancam keamanan Iran akan ditindak tegas. Ini adalah pernyataan yang dipandang sebagai peringatan bagi negara tuan rumah instalasi pertahanan Amerika Serikat. Ancaman itu diperluas oleh penasehat senior komandan IRGC Hamed Reza Moghadamfar. Ia menyebut balasan dapat menyasar tidak hanya pangkalan militer Amerika Serikat, tetapi juga aset milik Donald Trump di Uni Emirat Arab. Iran melontarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana diperingatkan olehnya bahwa agresi militer terhadap Iran yang dapat memicu konsekuensi bencana di seluruh kawasan. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Februari, peringatan keras itu dilontarkan oleh misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih tepatnya, dia menyatakan kekhawatiran bahwa pernyataan terbaru Presiden Trump mencerminkan potensi nyata terjadinya agresi militer terhadap Iran, di mana itu
itu diklaimnya yang beresiko memicu dampak destruktif alias bencana di seluruh kawasan. Dalam surat yang diperoleh RIA Novosti, misi tersebut menegaskan bahwa peningkatan pengerahan aset dan perlengkapan militer Amerika Serikat tidak dapat dipandang semata sebagai manuver politik. Penilaian itu diperkuat oleh retorika keras yang disampaikan Washington dalam pernyataan-pernyataan terbarunya. Menurut isi surat itu, rangkaian pernyataan dan langkah tersebut menunjukkan adanya ancaman konkret agresi militer, di mana yang konsekuensinya berpotensi membawa bencana bagi kawasan serta menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Iran bersumpah akan balas agresi Amerika Serikat secara tegas dan proporsional, memperingatkan bahwa semua pangkalan hingga aset militer di kawasan adalah sasaran yang sah untuk serangan Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Februari, sumpah ini dilontarkan oleh misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini. Dalam surat yang diperoleh RIA Novosti, dia mengatakan bahwa jika menjadi sasaran agresi militer, Iran akan meresponsnya, terkhusus secara tegas dan proporsional berdasarkan pasal 51 Piagam PBB dengan menggunakan haknya untuk membela diri. Lebih jauh, Teheran memperingatkan bahwa jika terjadi konflik, semua pangkalan, fasilitas, hingga aset Amerika Serikat di kawasan itu akan menjadi sasaran yang sah dalam kerangka respons defensif Iran. Dia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bertanggung jawab sepenuhnya, terutama atas setiap konsekuensi tak terduga dan di luar kendali yang muncul akibat eskalasi tersebut. Sebatas informasi akhir, surat itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional dan peningkatan pengerahan militer Amerika Serikat di dekat Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.